Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ipang. Nah, oke, halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dan gimana puasanya? Masa udah batal? Nggak mungkin kan? Jadi setelah kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Habibul tentang apa itu mahasiswa berprestasi, terus gimana rasanya anak rantau kuliah di IPB University. Halo semuanya, kenalin nama gue Habibul Fuadi Hanif. Kalau anak SMA, kalau di sekolah itu datang nih. Jadi mapres atau jadi selebgram berduit. Di Ngobskuy Kuda ini kita bakal bahas tentang apa rasanya jadi anak sekolah bisnis. Buat kalian yang nonton video ini mungkin kok bisa Institut Pertanian Bogor ada sekolah bisnisnya, atau bahkan mungkin baru tahu ada jurusan sekolah bisnis di IPB. Daripada bingung-bingung, kita langsung tanya aja ke orangnya. Dan tamu kita Ngobskuy kali ini, kita kedatangan seorang wanita, seorang ukti gitu ya. Nah, langsung aja kita sambut. Ini dia, Nadia Kencana. Halo Nadia. Halo, halo. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya aman? Aman, Oh, aman. belum batal Oke, sama oke. sekali. Nah, gini, sebelum nih kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya, boleh dong kenalin diri dulu. Nah, aduh, grogi nih kalau ngobrol sama cewek tuh ya. Oke, yuk. Ya udah, kenalin, nama gue Siti Nadia Kencana. Mau gue apa aku atau kamu atau gimana? Mau gue Boleh lu deh. apa kamu? Gua lu boleh deh, biar nyantai lah ya. Oh, Oke. biar nyantai. Kenalin, nama gue Nadia. Siti Nadia Kencana, biasa dipanggil Nadia. Gue dari Sekolah Bisnis IPB, Angkatan 54. Oke. Tangan semuanya buat Nadia, makasih ya udah nyempetin waktunya. Nah, gini. Sama-sama. Kayak yang sebelumnya gue udah omongin nih, kita bakal bahas tentang apa rasanya jadi anak sekolah bisnis. Nah, tapi sebelumnya kayak gini, lu sebagai mahasiswi sekolah bisnis pasti tentunya milih jurusan ini pasti sedikit atau banyaknya ya punya ketertarikan sama bisnis. Bener atau enggak tuh? Bener banget. Bener banget. Nah, kalau buat Bener sekarang itu kira-kira udah ada bisnis yang mau direncanain kah, atau bahkan udah ada yang jalan gitu? Sebenarnya kalau udah bisnis yang udah jalan, gue dulu udah pernah sempat bisnis di bidang fashion, khususnya kerudung. Cuman karena itu family business, sekarang lagi off aja sih. Karena emang kebetulan karena family business, kakak iparnya abis ngelahirin, yang satu lagi skripsian, jadi ganggu, jadi lebih baik di off dulu. Walah, oke. Nah, sebelum lanjut lebih jauh nih, kenapa bisa nih seorang Nadia Kencana milih jurusan sekolah bisnis? Nih kira-kira ada sejarahnya nggak sih? Dan di antara dari universitas lain, kenapa IPB yang lu pilih? Nah, kenapa tuh? Gini, awalnya tuh sebenarnya nggak kepikiran buat ngambil SB IPB. Awalnya tuh gue pengen banget jadi dokter, Oh, jadi dokter. tapi Oke. karena dokter banget. Cuman setelah melihat-lihat kalau jadi dokter kan emang agak lama ya pendidikannya. Nah, kayaknya cepet-cepet lulus. Terus kebetulan orang tua juga pengennya di Bogor aja. Namanya anak perempuan sih kan pasti pengennya dekat orang tuanya. Dan disuruh masuk IPB. Kebetulan gue anaknya bukan yang pertanian banget gitu loh. Maksudnya gimana ya? Gitu deh pokoknya. Iya, Nggak oke, pertanian ngerti. banget. Oke. Akhirnya coba untuk cari-cari di IPB itu ada jurusan apa aja. Tadinya mau sempat masuk ekonomi, SPM ya, SPM ekonomi pembangunan, tapi setelah dilihat lagi ternyata ada SB, dan kebetulan emang dari kecil juga suka banget bisnis. Akhirnya memutuskan untuk ke sekolah bisnis. Oh, sekolah bisnis. Terus ke masuk SB itu lewat jalur apa? Jalur SNMPTN. SNMPTN. Oke, berarti bisa dibilang agak sedikit unik nih ya ceritanya. Intinya kayak lebih biar terkontrol sama orang tuanya gitu ya. Dan ke IPB. Ya, kebetulan. Ya, pengennya deket aja sama orang tua. Tapi bukan, gue bukan anak pertanian banget deh. Jadi cari jurusan yang lain dan dapatlah SB gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu kali ya. Boleh ceritain gak sih kira-kira lingkungannya kayak gimana? Sepadat itu kah? Atau malah serenggang itu? Kira-kira ada gak sih matkul, anjir gue benci banget nih sama matkul ini? Atau justru di SB selama ini yang gue udah kuliah, wih gue suka banget nih sama matkul ini? Kalau di SB sih kehidupannya sama aja kayak yang di IPB lain. Cuman karena kita posisinya base-nya di kota, emang lebih gede banget sih untuk pengeluaran hariannya. Kayak buat makannya, sekali makan itu kalau enak bisa 15.000, 20.000 lah. Terus untuk anak-anaknya sih sama aja. Cuma kita lebih kayak apa ya, kuliah kafe kayak gitu. Anak nongkrong gitu Untuk ya. mata kuliahnya, ya nongkrong banget karena di kota
kan banyak kafe-kafe tuh, jadi nongkrong. Habis gampang kuliah balik banget kuliah ya. nongkrong. Untuk apa ya, mata kuliah tuh sejauh ini nggak ada yang nyebelin sih, nggak ada yang rese, karena kan emang basicnya bisnis itu nggak apa sih, lebih ke praktek ya, nggak teori terus-terusan, jadi lebih apa kayak lebih renggang lah dibandingin sama yang fakultas lain mungkin. Nggak padat sama sekali. Kalau menurut gue sendiri nggak ada padat-padatnya sih, masih bisa main, masih bisa bisnis, bisa bucin kayak gitu. Yo, ini yang pasti paling penting nih. Bucin, udah aman gitu ya. Oh, tapi tadi soal matkul apa sih yang paling lu sukain di SB sendiri? Paling suka PBK, praktek bisnis komprehensif, yang sekarang banget nih lagi di semester ini. Wah, kayak gimana tuh mata kuliahnya? Kalau di sini sih PBK itu, praktek bisnis komprehensif itu nanti kita dibagi 2 jurusan, 2 konsentrasi. Yang pertama konsultan bisnis, yang kedua itu entrepreneur. Kalau yang konsultan bisnis itu kita kayak ngebantu sebuah perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya. Bebas, bisa di bidang operasional, marketing, apapun itu. Okay. Kalau yang entrepreneur ini kita diwajibkan untuk membuat sebuah bisnis. Nah, kebetulan gue sendiri emang kurang shock untuk bikin sebuah bisnis, jadi lebih pengen untuk ngebantu sebuah perusahaan menjalankan. Okay. Nah, itu kalau pilih konsultan kita bakal kayak ditempatin kah sebuah perusahaan, atau malah kita ngajuin nih kayak gue mau magang jadi konsultan gitu? Ngajuin sendiri, kita cari mitranya sendiri, nggak ditentuin sama fakultas. Dan Nadia milih ke perusahaan apa tuh? Perusahaan PT Andalan Fluid System, itu kayak perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis alat berat. Dan kebetulan kalau sekarang PBK-nya juga diarahin, PBK ada 2, PBK 1, PBK 2. Nah, nanti itu diarahin lagi ke skripsi. Aduh, nggak masuk di akal gue. Jadi lanjut dari PBK 1, PBK 2, skripsi. Nadia sendiri udah mulai kayak bimbingan gitu belum sih? Aduh, gue pingin cepet-cepet nih. Udah skripsi mulai. Gitu. Udah? Pengen cepet-cepet banget. Oke, nah gini, ada yang menarik nih. Dari jawabannya, aduh gue pingin cepet-cepet banget skripsi. Nah, tahan lu nih ya. Coba, ada rencana gak sih buat setelah kuliah itu mau langsung nikah atau kerja dulu? Nah, gimana nih? Kan siapa tahu Reza udah menunggu gitu kan. Hayu nikah. Nah. S2 dulu. S2 dulu. S2 dulu, kerja dulu, baru nikah. Oke. Gue tidak bisa tidak bisa mengungkiri kalau misalnya kutip anak kota punya lifestyle atau gayanya sendiri yang berbeda. Misalnya kayak anak vokasi, anak SB, pasti gayanya beda deh sama anak-anak yang di Dramaga gitu ya. Nah, gue pingin nanya nih. Ya nggak tahu sih. Nah, gue pingin nanya nih ya, tuh outfit nih biasanya. Nah, dia itu pilih yang kayak gimana sih gayanya? Entah klasik kah atau yang kayak gimana gitu? Kalau buat ke kampus atau buat main? Boleh, coba deh dua-duanya tuh. Kalau ke kampus sih, kenapa ya? Mungkin karena fakultas gue nggak terlalu strict banget. Kadang sih gue kalau hari-hari cuma pakai kayak sweater aja sama celana jeans, pakai kerudung, selesai. Cuman kalau misalnya lagi ada waktunya buat presentasi, pakai kemeja, pakai celana jeans, atau celana kulot, pakai kerudung. Nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Oh, tapi sebenarnya wajar juga sih kalau misalnya cewek pakai sweater udah biasa sih. Kecuali tapi kalau cowoknya gimana tuh di sana kira-kira? Kayak lu harus pakai kemeja nih sama dosennya nih. Enggak. Banyak banget sih. Ini jawaban jujur ya, kalau dari fakultas gue sendiri. Banyak banget sih yang pakai kaos. Nggak harus yang kayak lu harus pakai kemeja. Pakai kaos tuh banyak. Salah jurusan gue. Yang penting nggak usah yang penting nggak boleh pakai sendal jepit. Tapi pernah ada yang pakai nggak? Pernah, tapi lolos aja. Astaga, enak banget nyantui gitu hidupnya tadi kota Maya. Iya, santuy banget. Tadi udah bilang nyantai, baju, kaos, malah yang pakai sendal juga kadang nggak ketahuan gitu ya. Dosen di sana emang nggak galak-galak ya? Nggak, baik banget. Nggak ada yang galak sih, alhamdulillah. Iya, udah itu mah, aduh nyaman banget gitu kan, kuliahnya udah nyantuy gitu kan. Iya. Seberapa sering seorang Nadia Kencana tidur di kelas? Everyday. Everyday. Jujur ya, nih anaknya jujur. Setiap hari. Tapi kalian kuliah tetap sama gak sih? Kayak dari full pagi sampai sore sama gitu? Nggak full sih. Misalkan dari jam 8 sampai jam 10 kosong, mulai lagi jam 1 sampai jam 3. Atau kayak gue hari Rabu aja jam 9.40 udah pulang. Enak banget ya. Bisa nyantai gitu lah ya. Kan semester lalu itu mau libur hari Senin atau mau libur hari Rabu.
Oh, aduh nikmat banget. Hidup saya praktikum tiap hari. Ukti. Kan gue nggak ada praktikum, gue nggak ada Iya, praktikum. bener ya. Iya, iya. Praktikumnya juga apa ya? Sama aja kayak belajar di kelas gitu. Nggak Oh, yang iya harus sih. bikin. Elah, ya Allah. Tapi laporan-laporan kita ada nggak sih? Bisnis. Ada dong. Ada laporannya? Tetap. Ada lah, ada. Oh, oke. Tidak jadi irinya berkurang. Ya coba bayangkan Tapi nggak yang gimana-gimana sih. Nggak yang gimana-gimana. Oh, nggak begitu sulit lah ya. Masih bisa lah. Bucin masih bisa, jalan-jalan masih bisa aman. Yoi. Nah, lanjut nih. Setelah lifestyle, outfit, kita akan bahas soal make up nih. Make up tuh kan mungkin bukan hanya buat seorang anak SB ya. Kita bakal lebih ke universal buat perempuan. Nah, buat seorang Nadia Kencana sendiri, seberapa penting make up selama perkuliahan? Nggak penting, nggak terlalu penting kalau buat gue. Nggak terlalu penting, serius? Ya, lo kalau misalnya lo ketemu sama teman-teman gue yang biasa di kampus itu pasti tahu banget harian gue itu jangan pakai makeup. Maksudnya nggak pakai makeup full kayak pakai bedak, pakai foundation gitu, nggak cuma pakai alis karena kayak apa ya, alis tuh wajib banget. Sama pakai lipstick, sama concealer udah selesai. Nggak pakai bedak, nggak pakai foundation, apa-apa. Oke, stop di situ, tahan bentar. Gue nggak bisa bedain apa definisi tidak memakai make up dan apa yang diartikan memakai make up. Coba, gue nggak masuk di akal gitu. Iya, sorry. Kalau pakai make up full gitu, full itu kayak lo pakai bedak, pakai foundation, terus udah gitu pakai maskara tuh kan bikin lanjut bulu mata. Oke, ya. Pakai shade gitu. Itu namanya full make up. Itu full make kan up. misalnya yang kayak apa no make up look itu. Ya ini kayak sekarang gue cuma pakai alis, lipstick sama di sini doang bawah mata kayak buat nutupin area dark circle. Oke. Gak usah pakai bedak. Ini gue nggak tahu lu masih ingat atau enggak ya. Cuman gini guys, dulu Nadia Kencana ini pernah sempet gue LO-in atau kita pernah ketemu di satu acara. Nadia ini jadi juri suatu lomba namanya Vapet Ambassador di fakultas gue ya. Entah ini Nadia masih ingat atau enggak ya, gue nge-briefing waktu itu. Nah, setelah ketemu Nadia aslinya, wah, lu tahu HVS nih gelas ini nih. Ini warna kulitnya seputih ini, coy. Serius. Nah, itu gue mau nanya, itu lu pakai make up atau enggak sih? Dia pakai make up, cuma emang dari orang tuanya putih gitu. Karena kan kakek gue orang Belanda, makanya putih. Astaga. Dan gini guys, waktu dulu Vapet Ambassador ini kebetulan acaranya malam. Nah, dia datang, lampunya nggak ada, tapi kelihatan orangnya. Itu gimana bisa kayak gitu kan? Oke, gini. Oke, lanjut deh. Oh, ya sudah lah ya, berarti emang wah putih banget gitu kan? Nah, gini. Enggak putih-putih. Berarti kalau tadi ada definisi full make up dan tidak bermake up gitu ya, atau make up simple. Nah, buat Nadia sendiri, coba tunjukin gitu boleh nggak sih sedikit kalau misalnya ke kuliah kira-kira make upnya dipakai apa aja sih? Boleh, tapi ngambil dulu boleh nggak? Oh boleh. boleh. Nah kita lihat nih ya. Biasanya selama gua kenal sama temen-temen cewek gua, ketika mereka bahas make up tuh bakal jadi seorang SPG handal. Serius. Skill make upnya keluar. Mereka hafal banget semuanya. Nah coba deh boleh ditunjukin daily make, oh iya mungkin bisa dibilang gitu ya, daily make upnya ala Nadia Kencana. Nah gimana tuh? Daily make up atau make up ke kampus beda? Astaga banyak sekali. Boleh deh, apa dulu tuh yang mau dimulai? Nih, kalau daily make up, kalau make up ke kampus itu gue cuma pakai ini pensil alis. Pensil alis. Nah tuh pensil alis. Mereknya Fanbo. Fanbo, oke. Kalau nggak bisa ya Faber-Castell gitu nggak bisa ya? Oh nggak bisa kak, nggak bisa. Ya Allah. Oke lanjut, apa tuh? Ini namanya concealer. Oke. Buat bawah mata sini. Biar apa tuh? Biar item-itemnya kan kayak kantong mata hilang ya kan. Oh biar ketutup, ke cover. Oke. Terus?
Boleh gitu. sama ke lipstick. Selesai. Itu. Nah, tuh. Simpel Itu banget kalau ke ternyata kampus. ya. Oh, itu ke kampus. Kalau ke kampus. Sebentar, kalau main. sebentar. Nah, tahan, jangan dulu main. Kita tahan, kita loncat. Kalau ketemu si doi, apa aja tuh? Gue yakin pasti ada yang Oke, spesial kalau make up-nya. ketemu sama kayak tadi, terus ditambah ini cushion. Oke, apa tuh? Bedak. Cushion itu bukan. bukan. Dia bukan bedak. Ya Dia Allah. kayak, lebih kayak ke pelembab gitu, pelembab. Udah ada warnanya tapi udah ada warnanya. Oh. Terus pakai blush on biar pink di sininya. Oke. Terus pakai ini biar lentik. Itu gue pernah dulu Sama coba tuh pakai penjepit alis karena Ya. dipaksa. Lu harus cobain katanya gitu. kejepit bulu mata. Iya, gue pernah Penjepit cobain itu. bulu mata. Terus mata gue kejepit. Dan gue nggak akan pernah mau lagi suruh pakai Emang itu. iya sih. Gue juga awal-awal kejepit sih, emang karena susah banget, emang agak susah ini. Kalau belum biasa. Perih. Ngeri. Oke, Ya, lanjut. abis pakai ini biar makin lentik. Hmm. Ini maskara Maskara. kayak Oke. gini sih. Oh, gue tahu nih, maskara gue tahu nih. Oke. Tuh. Ada lagi? Terus Oh, masih ada, guys. apa ya? Masih ada, ayo lanjut lagi. Lipstick. Itu tambahannya oke. yang tadi. Terasa sekali ya emang- bedanya. Gue emang kurang suka pakai bedak. Nggak pernah sih, jarang banget pakai bedak. Nggak pernah pakai foundation juga, soalnya kalau gue rasanya kalau pakai bedak, pakai foundation itu kulitnya jadi nggak bisa bernafas. Kulitnya ngap, maksudnya apa gimana tuh? Nggak bisa bernapas. Kulitnya jadi nggak bisa bernafas karena kan banyak tumpukannya gitu loh. Ada bedak iya, foundation iya. Jadi nggak kenyal aja gitu, jadi padat mukanya. Ini setelah gue pikir-pikir nih guys ya. Ketika seseorang pakai bedak tujuannya untuk memutihkan kulitnya atau lebih mencerahkan kulitnya, ini mungkin Nadia pakai bedak untuk menghitamkan kulitnya. Dan ya, Makanya karena itu gue nggak pakai bedak. Makanya ngapain pakai bedak juga kan ya. iya kebayang ya kalau Nadia udah pakai bedak lagi. Sepucet apa anjir? Main hidup jalan gitu kan. Bayangkan. Nah, oke. Itu kalian bisa lihat banget ya ketika sebuah effort make up mau kuliah dan bertemu si dia gitu ya. Oh, sangat berbeda gitu ya. Terlihat tambah ini doang sih sebenarnya sama. Oke. Selanjutnya setelah kan tadi tuh berarti ada sedikit atau banyaknya pasti kan ada perbedaan ya di muka Nadia ketika pas kuliah dan bertemu si doi gitu ya. Nah, untuk Reza sendiri kira-kira tipe cowok yang ngelarang gak sih untuk pakai make up atau kayak ih kamu tuh kan udah cantik, misal dia bilang kayak gitu, atau kamu tuh udah putih gitu, kenapa harus pakai make up lagi? Dia seperti yang gimana sih terhadap make up tuh? Dia sama sekali nggak pernah komen, nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngelarang orang. Ya udah kalau mau pakai make up ya udah pakai, tapi pakailah make up sesuai sesuai occasionnya. Misalkan kalau misalkan gue harus ke kondangan ya. Berarti kan ya gue pakai foundation. Kalau kondangan foundation pakai bedak ya, itu kenapa gue make up, karena gue juga menghargai yang punya acara lah. Masa iya gue datang lusuh-lusuh ke nikahan orang gitu. Tapi kalau misalkan ke kampus main, ngapain sih harus yang tebal-tebal? Nah, ini kemarin gue sempat ngeliat sebuah postingan ya. Ada cewek yang kayak agak mematahkan tentang cowok itu suka yang cewek yang natural. Tapi anggapan cowok cewek yang natural itu yang putih mulus bla 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 bla. Itu kayak video TikTok gitu lah ya. Nah, bentar gini. Gue sebagai lelaki ingin mematahkan itu semua. Maksud gue, terutama nih dari sudut pandang cowok ya. Maksudnya lebih suka cewek natural itu ya kayak pandangan Reza tadi. Kalian boleh, kita lebih suka kalian pakai make up, tapi tahu kondisinya kapan nih. Masa iya lu ke kampus kayak make up mau ke kondangan? Nggak mungkin gitu kan. Nah yang penting natural maksudnya nggak begitu aja polosan ya, itu dilempar lagi tergantung enak ceweknya. dilihat. Enak dilihat. Secukupnya gitu aja. Selanjutnya nih, tadi udah bahas make up, udah bahas intinya mah sama Reza mah udah aman lah ya tentang make up mah aman. Nah oke. Kita bakal main game jawab cepat. Gimana nih? Gimana tuh? Oke. Nah, oh iya bentar.
sebelum kita main game jawab cepat, ini lu nggak pakai filter pengganti suara kan? Enggak, emang gini suaranya. Ya Allah, lucu banget guys suaranya gitu kan, kayak suara apa ya? Ya gitulah pokoknya ya. Kan waktu ngejuri juga kan suaranya gini, inget gak sih? Lupa ya. Lah gua kan Bahkan pakai di mic. luar mah lari-lari gua. Ayo talent 1, Oh. sini maju. Nggak denger soalnya. Ya udah, langsung aja nih kita main game jawab cepat ya. Siap. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Yang pertama, pilih diskon baju atau diskon make up? Kan baju. Wah, cepat sekali jawabannya. Lebih pilih make up atau skincare? Make up. Oke. Ini antara dia tidak begitu suka make up, begitu suka make up, Gue tidak atau membutuhkan. tidak membutuhkan skincare lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ke kampus nih, seandainya kesiangan atau telat bangun, lebih pilih make upan atau mandi tapi nggak make upan? Make upan tapi nggak mandi. Oke. Dan gue yakin kalau lu pilih itu berarti lu tipe yang menyemprotkan parfum sekujur tubuh setiap inci kalau nggak mandi. Kan? Gue udah tahu banget tuh yang gitu tuh. Nah, selanjutnya pilih sahabat atau Reza? Aja. Sahabat Nadia yang nonton ini. Dia yang jawab bukan gue. Ada alasannya, Al. Oh, Ada alasannya. coba. Apa tuh alasannya? Kita tahan dulu bentar nih. Karena kan kalau sahabat itu ketika punya pasangan dia mesti ninggalin gue juga dong. Tapi kalau Reza udah punya gue, yang ngapain ninggalin gue gitu. Oh, siap. Oke, menarik. Ini sebuah pembelaan. Bohong, sahabatnya Nadia ini mah pembohong. Ini mah pembelaan diri. Bener kan? Bener. Oke, bener. Tapi sahabat-sahabat lu juga udah pada punya cowok? Ya pada punya cowok sih berarti. Pantesan Jadi dia nggak pernah milih Reja nggak gitu kan. Nggak pernah ribut-ribut kayak bucin mulu nggak pernah. Karena semuanya sudah punya pacar gitu kan. Nah, oke. Ya. Lanjut. Ini kondisi dimana ketika misalnya nih lu belum pacaran sama Reza ya. Oke. Nah, lu lebih pilih cowok ganteng tapi fuckboy atau cowok biasa aja tapi tulus? Jujur. Biasa aja. Hah? Jujur. Pilih cowok ganteng tapi fuckboy atau cowok biasa aja nih tapi tulus? Jujur. Fuckboy sih. Tuh gitu deh coy. Tuh ya. Sekarang kalian mengerti ya kenapa kita para cowok tuh suka dikategorikan kalau nggak banci, brengsek. Mereka ada yang baik, pilihnya tetap yang fuckboy, yang tampan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gue ingin memastikan ini apakah benar jawabannya tetap seperti yang tadi atau enggak. Habis kuliah mau kerja atau nikah? Kerja. Kuliah muda kan salah jadinya. Nikah muda atau nikah nanti aja lah nyantai. Nikah muda. Oke. Sebentar. Mudanya juga 25. Oh, sudah cukup lah ya, itu mah udah cukup. Kalau buat pandangan lu, Reza jodoh lu atau bukan? Ya. Tadi banget. Begitu pasti sekali jawabannya, guys. Oke, deh, cukup ya game jawab cepatnya udah. Nah, terakhir sebelum kita closing. Bentar lagi nih, ada adik-adik kita yang bakal masuk ya. Kira-kira ya kita juga nggak bisa tahu ya apakah mereka udah sudah bulat dengan jurusannya atau pilihannya, atau malah ada yang masih ragu-ragu. Nah, buat dari Nadia Kencana sendiri nih, ada nggak sih pesan buat adik-adik kita nanti tentang memilih jurusannya sendiri? Pesannya ya, pesan dari gue sih, kalian pikirin jurusan yang benar-benar passion kalian. Kenapa? Karena bahaya banget kalau itu nggak sesuai passion. Bisa jadi di tengah jalan kalian merasa kalau kalian salah jurusan. Karena kalau kalian belum merasa salah jurusan, kalian udah gak nyaman, itu tuh malah buang-buang waktu. Sesuai passion aja deh. Kalau passion kalian nolong orang ya siapa tahu jadi dokter, jadi perawat. Jadi dokter, terus belok jadi anak SD biar nggak jauh. Kayak gue dong. Oke, guys, jadi gini. Waktu kemarin tuh ngobrol 1, gue sempet bilang nih, selain kita milih sesuai passion kita juga harus milih tentang realistis. Tapi benar kata Nadia nih, tentang passion tuh gimana ya? Ketika lu mengerjakan suatu pekerjaan yang passion lu dan lu mendapatkan imbalan atau uang, itu kayak gimana ya?
rasanya tuh lebih memuaskan diri nggak sih gitu ya? Lebih Meskipun enak, lebih sedikit ya, misalnya Satisfying. upahnya, satisfying. Kayak, wah diri gue tuh lebih puas dengan hasil itu karena pekerjaannya sesuai passion. Dan biasanya ketika kalian kerja di bidang yang kalian sukai, itu bakal lebih giat, lebih seru, kayak nggak bakal pernah bosen karena ini yang gue suka gitu kan ya. Nah, Emang itu hobi lo, emang itu passion lo. tuh ya, dipikir-pikir lagi, semoga kalian yang udah pilih jurusannya sesuai passion dan juga emang udah bulat ya. Dan jangan lupa juga untuk berguna untuk bangsa dan keluarga juga. Nah, oke, sekian aja Ngobskuy kali ini. Terima kasih juga buat Nadia yang udah nyempetin waktunya ya. Sama-sama. Oke, Aku nah juga. buat kalian jangan lupa terus selalu jaga kesehatannya di rumah. Puasa jangan belok-belok ke warteg, pasti tetap aja ada yang bisa kayak gitu kan. Jangan, tahan. Oke, segitu aja Ngobskuy kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, share, and subscribe karena gratis guys. Oke, see you in the next video. Salam Ipang.